Pak Firman melihat kejadian Nikmir tertangkap dan sekarang 20 hari ke depan karena kasus dugaan pemerasan, seperti apa sih Pak Firman menanggapi? Kan banyak simpang siur juga kalau itu dia terjadi penyuapan juga kan, bukan pemerasan gitu. Oke, selamat sore. Saya Dr. Firman Chandra, saya pengacara sekaligus dosen di Magister Ilmu Hukum. Terkait apakah ini pemerasan, apakah ini penyuapan, sebenarnya itu adalah tupoksi dari penyidik. Namun manakala penyidik sudah meningkatkan seseorang yang kita sebut terlapor menjadi tersangka, berarti alat bukti permulaannya kuat. Bahwa alat bukti yang dihadirkan oleh pelapor dalam hal ini RG itu sangat akurat. Di situ mungkin ada bukti transfer, ada dokumen-dokumen settingnya, dan ada saksi-saksi lain yang melihat dan menyaksikan. Sehingga pasal yang dikenakan itu pasal di pemerasan, juntonya adalah di Undang-Undang ITE di situ. Artinya kalau kita ngomong Undang-Undang ITE, TPPU ini ancaman hukumannya kan 20 tahun dan denda 10 miliar. Nah disitulah yang membuat terlapor yang menjadi tersangka langsung ditahan. Nah terkait misalnya ada alibi wah ini penyuapan, tinggal dimasukkan saja sebagai alat bukti berikutnya. Apakah ini penyuapan atau nanti disidangkan. Jadi uji materi yang tepat adalah di persidangan di pengadilan negeri. Nanti kalau misalnya di situ ada alat bukti penyuapan silakan masukkan. Kalau ada alat bukti lainnya silakan. Kalau memang alat bukti penyuapan lengkap, bikin LP saja kalau menurut saya. Jadi kan sekarang sudah masuk tuh yang terlapor tersebut MM menjadi tersangka. Nah kalau memang ini bikin LP lagi terkait penyuapan kan begitu. Kalau memang nggak bisa berarti adu data pada saat di persidangan pengadilan negeri. Apakah ini pemerasan atau penyuapan? Kemudian yang tepat menurut jaksa penuntut umum atau kuasa hukum dari terdakwa nantinya. Biarkan majelis hakim yang menentukan. Tersangka itu belum tentu bersalah. Yang menentukan bersalah adalah majelis hakim. Oke, berarti tapi ada yang bilang kalau penyuapan itu yang dilakukan DRG itu tidak bisa dibilang penyuapan karena swasta. Yang bisa dibilang penyuapan adalah ke instansi. Ini seperti apa sih, Bang? Oke, saya jelaskan gini. Berarti kita ngomong terkait undang-undang tindak pidana korupsi. Bila kita melihat barang siapanya, undang-undang tindak pidana korupsi itu harus dilihat dari keuangan negara dulu. Apakah uang tersebut dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara yang biasanya ada di kementerian, atau dari APBD, anggaran pendapatan belanja daerah yang ada di Pemkot atau Pemprov misalnya. Kalau uangnya dari pribadi ya berarti penyuapan tidak masuk secara undang-undang tipikornya gitu. Jadi kalau diarahkan ke sana ya pasti salah, kecuali penyuapan di sisi lain. Nah itu mungkin masuk, tapi kalau diarahkan ke sana itu bukan penyelenggara negara kok gitu. Jadi nggak ada delik tindak pidana korupsinya di situ. Ini murni swasta dengan swasta, orang dengan orang, dan tidak ada hubungan dengan keuangan negara dan perekonomian negara. Jadi pasti kalau arahnya ke sana itu akan gagal total delik pidana penyuapannya, karena uangnya adalah uang person to person, bukan country to person. Oke. Dengan adanya yang baru ini, Dokter Oki sebagai perantara digadang-gadangkan ada rekamannya, ya kan, antara owner skincare yang untuk ke Nikita akhirnya menjadi pemerasan. Itu perantara ini apakah bisa nanti terjerat juga atau seperti apa sih, Bang? Nah, pada saat melaporkan tindak pidana pemerasan tadi, apakah hanya 2 orang tersebut atau ditambahkan orang lain? Kalau memang ditambahkan orang lain berarti masuk tuh, terlapornya ada beberapa dan itu bisa menjadi tersangka. Mungkin ditambahkan pasal 55 turut serta, kan bisa juga di situ. Artinya begini, dalam sebuah delik tindak pidana ada namanya dader. Dader itu adalah intelektual aktor. Ada nama lagi mad pleasure. Mad pleasure itu adalah orang yang disuruh. Orang yang disuruh itu orang yang memang diminta. Ada aktor intelektualnya. Dua-duanya kena. Seperti Sambo. Sambo mungkin bisa jadi secara fakta persidangan yang ngebodoh langsungnya adalah
orang lain, tapi atas perintah. Kalau Anda tidak menembak maka begini. Nah, ini aktor intelektual itu adalah aktornya. Siapapun, meskipun nomor rekeningnya bukan nomor rekening aktor intelektual, yang harus dihukum berat adalah aktor intelektual. Bila dalam fakta persidangan di pengadilan bahwa dia adalah real aktor intelektual atau dadernya, berarti yang dihukum berat adalah aktor intelektualnya. Yang disuruh itu hanya pasal 55. Dan kita nggak tahu apakah yang tadi disebutkan dokter tersebut akan masuk dalam kasus ini, karena di situ katanya ada rekaman-rekaman dan lain-lain. Kalau memang masuk, itu bisa sebagai dasar si pelapor tersebut untuk memasukkan juga gitu loh. Karena apa? Berarti ada aktor intelektual di atas aktor intelektual, mungkin kalimatnya begitu. Yang sekarang adalah aktor intelektualnya misalnya M, kemudian yang disuruh adalah M misalnya. Ternyata di atas itu ada aktor intelektual lagi, ya berarti dua-duanya harus masuk. Sejatinya begitu, sesuai dengan integrated criminal justice system yang dianut di Indonesia. Oke, Bang, tapi ini nggak sih melihatnya, maksudnya bukan miris sih, akhirnya dari mafia skincare, review-review menjadi saling lapor dan ada yang ditahani seperti apa? Mungkin Abang ada pesan untuk orang-orang mafia skincare saat ini nih yang lagi terjerat, kan banyak banget. Oke, balik lagi, mafia skincare seperti kita sebut kayak layaknya Don. Don itu mafia lah gitu. Nah sekarang Don itu bukan melulu di minyak, bukan melulu di judi atau prostitusi, sekarang ada di skincare, mafia skincare. Tugas yang pokok itu adalah tugas dari penyidik untuk membongkar apakah betul ada mafia di balik skincare ini, di balik industri skincare ini. Namun di balik itu semuanya, kenapa sih semua orang, semua dokter gitu eager ingin membentuk atau membuat skincare? Karena apa? Orang Indonesia itu ingin putih, padahal kulit Indonesia adalah kulit yang paling sempurna. Gila, perempuan-perempuan, kaum emak-emak di Indonesia itu menerima apa adanya kulitnya, itu sebenarnya nggak ada masalah. Jadi tidak mungkin ada industri skincare yang masif di mana-mana. Hampir semua dokter yang punya kursus spesialisasi di kosmetik bikin skincare, dan kita nggak tahu bahannya itu. Jadi kalau mau dirunut lagi, BPOM harus screeningnya ketat. Jangan semuanya di-approve, harus betul-betul dibuka isi dari skincare tersebut, baik krim malam, krim pagi, toner dan lain-lain, sabun. Itu tuh isinya apa gitu kan. Kalau bisa live satu-satu. Jadi misalnya skincare A gitu, isinya komponennya apa saja, live nggak masalah, labnya dibuka. Jadi masyarakat Indonesia bisa tahu ada zat yang merusak nggak seperti merkuri, ada zat yang merusak lainnya nggak. Kalau memang ada, BPOM harus menolak perizinan dari skincare tersebut. Bang, bisa dibilang isu skincare ini berawal dari review dan sekarang menjadi pemerasan gitu nggak sih Bang? Agak sulit sih, karena review itu kan di sisi lain karena ketertutupan BPOM. BPOM menutup proses yang kita sebut live tadi. Harusnya BPOM membuka setiap skincare itu isinya apa saja gitu. Ada zat yang merusak nggak, ada bahan yang merusak nggak. Karena BPOM tidak memberikan yang komprehensif, akhirnya ada ide yang kita sebut doktif tadi. Padahal doktif itu kan bukan sebuah lembaga dan tidak berwenang untuk melakukan sebuah uji lab dan lain-lain. Karena bagaimanapun dia hanya person, bukan lembaga gitu. Bang, dengan adanya rekaman dokter O dengan dokter R, apakah pihak kepolisian juga harus memanggil mereka untuk diperiksa atau seperti apa? Harus, kalau untuk keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia harusnya dipanggil semuanya supaya bisa clear gitu kan. Kasus ini sampai sejauh mana sih, apakah hanya di yang sudah jadi tersangka saja atau dikembangkan gitu kan. Nah ini yang paling penting, pengembangan kasus. Jadi penyidik itu jangan puas gitu loh mentersangkakan 1, 2
orang saja. Kalau memang mau dibuka semuanya, termasuk kalau ada TPPU, berarti penerima pasifnya pun harus dibuka. Karena sekarang mayoritas kasus TPPU, penerima pasifnya itu tidak dibuka. Akhirnya aktif saja yang kena. Padahal yang menikmati bisa jadi adalah istrinya, suaminya, pasangannya, dan atau anaknya. Harusnya dibuka karena di Undang-Undang TPPU di pasal 5 atau pasal 6 itu ada ancaman hukuman 5 tahun untuk penerima pasifnya. Ayo, jangan ragu, penyidik komprehensif, jangan puas terhadap tersangka sekarang. Oke, terima kasih Terima kasih Bang. Bang.